Shalom semuanya, salve. Perkenalkan nama saya Yesi Diano Septiani dengan NIM 23101099 dari Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak dari Prodi PKK Pendidikan Keagamaan Katolik. Di sini saya akan menjelaskan tentang misi Katolik pada masa kolonial Belanda. Misi Katolik pada masa kolonial Belanda di Indonesia memiliki dinamika yang cukup kompleks karena dipengaruhi oleh kebijakan politik Belanda, peran tarekat misionaris, serta interaksi dengan masyarakat lokal dan agama-agama yang sudah ada. Berikut beberapa poin utama mengenai misi Katolik pada masa kolonial Belanda. Yang pertama ada awal misi Katolik di Indonesia. Misi Katolik di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh bangsa Portugis pada abad ke-16, khususnya di Maluku. Yang kedua, pengaruh kebijakan VOC pada tahun 1602 sampai 1799. VOC adalah perusahaan dagang Belanda yang berorientasi pada keuntungan ekonomi dan mendukung agama Protestan sehingga Katolik mengalami represi. Banyak umat Katolik yang dipaksa berpindah ke Protestan atau menjalankan iman mereka secara tersembunyi-sembunyi. Pastor Katolik dilarang berkarya secara terbuka dan gereja-gereja Katolik ditutup atau diubah menjadi gereja Protestan. Yang ketiga, pemulihan misi Katolik di era pemerintahan kolonial Belanda setelah 1800. Setelah VOC dibubarkan dan Hindia Belanda kolonial, resmi kerajaan Belanda kebijakan lebih toleran terhadap Katolik mulai diterapkan. Pada tahun 1807, Raja Louis Napoleon setelah VOC dibubarkan dan Hindia Belanda kolonial terhadap Katolik mulai diterapkan. Pada tahun 1807, Raja Louis Napoleon mengizinkan untuk misi Katolik di Indonesia. Yang keempat, peran tarekat misionaris. Sejumlah tarekat misionaris memainkan peran penting dalam pengembangan gereja Katolik di Indonesia, antara lain Serikat Yesus atau Jesuit, aktif di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Societas Verbi Divini atau SVD, fokus di wilayah Nusa Tenggara dan Kalimantan. Kongregasi Misi atau CM Lasaris mengembangkan pendidikan dan pastoral di berbagai daerah. Misionaris Hati Kudus atau MSC aktif di Papua dan Maluku. Yang kelima, kontribusi misi Katolik. Yang pertama ada pendidikan. Mendirikan banyak sekolah Katolik yang masih eksis hingga sekarang, seperti sekolah-sekolah yang dikelola oleh Bruderan dan Susteran. Yang kedua ada kesehatan. Pendirian rumah sakit dan klinik untuk melayani masyarakat tanpa memandang agama. Yang ketiga ada pemberdayaan sosial. Membantu masyarakat dalam bidang pertanian, ekonomi, dan sosial melalui berbagai program kemanusiaan. Yang keenam ada tantangan misi Katolik. Yang pertama ada resistensi dari pemerintah kolonial, terutama pada awal periode VOC. Yang kedua, persaingan dengan Protestan yang lebih mendapat dukungan dari Belanda. Yang ketiga, ada interaksi dengan agama-agama lokal, khususnya Islam, yang telah lebih dahulu berkembang di berbagai wilayah. Kesimpulannya dari saya adalah misi Katolik yang dimulai pada masa kolonial Belanda ini menjadi dasar perkembangan gereja Katolik di Indonesia. Hingga saat ini, pengaruh pendidikan dan sosial dari misi ini masih terasa dalam berbagai institusi Katolik di Indonesia. Sekian ringkasan dari materi saya ucapkan terima kasih.